Allahumma sholli ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman, barang siapa yang ada di dalam suatu majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, di sana dikaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dikelilingi para malaikat, diturunkan rahmat, akan ditenangkan jiwanya. Kemudian disebutkan namanya di hadapan makhluknya di surga kelak. Bersyukurlah yang saat ini bisa hadir dan menyaksikan kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Hadirin wal hadirat, ikhwan fillah yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih mengizinkan kepada kita semuanya masih bisa melihat ciptaannya di muka bumi ini, yaitu Allah masih mengizinkan sel saraf kita beroperasi dengan normal pada tempatnya masing-masing. Mata masih bisa kita gunakan untuk melihat dengan normal, telinga masih bisa kita gunakan untuk mendengarkan dengan baik, dan sel saraf pikiran yang kita tidak mampu untuk meraba dan mengaturnya, Allah masih izinkan beroperasi dalam diri kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita manusia yang sangat lemah ini hidup sangat bergantung kepada nikmat Allah. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa menghirup udara segar, nikmat bisa berjalan. Kalau saja Allah ambil satu nikmat itu, maka ada yang kurang pada diri kita. Kalau ada satu nikmat yang diambil oleh Allah, hal nikmat tersebut, maka kita akan mengalami kekurangan fisik kita. Tapi alhamdulillah,
Allah masih izinkan semua sel saraf itu beroperasi dalam diri kita. Semua ini milik Allah, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mari kita jaga, mari kita pelihara nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Allah menciptakan sesuatu itu pasti rusak. Namun Allah beri cara untuk menjaganya. Ibarat komputer, agar awet sering-seringlah di-refresh. Ibarat HP, supaya awet sering-seringlah di-restart. Fisik kita ini pun makhluk yang tidak lepas dari kerusakan. Ibarat burung dengan sangkarnya, fisik kita ini adalah sangkar, nyawa kita ini adalah burungnya. Kalau sangkarnya rusak, bolong, maka burung akan lepas dan terbang melayang. Oleh karena itu, marilah kita jaga fisik kita. Marilah kita jaga amanah fisik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan yang sangat mulia. Bulan di mana di dalamnya sumber-sumber kebaikan ada di dalamnya. Bulan di mana semua pahala dilipat gandakan, yaitu bulan Ramadan. Inilah bulan untuk merestart fisik kita, bulan untuk menjaga, merefresh fisik kita, agar fisik kita persiapan untuk perjalanan 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan yang penuh dengan sumber kebaikan ini, marilah kita mulai planning. Marilah kita mulai atur amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang pastinya kontinu selama 1 bulan tersebut. Agar kita selesai di bulan tarbiyah ini, bulan Ramadan dan bulan tarbiyah ini, setelah selesai bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan hikmah, mendapatkan la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang dirindukan surga, dan teman-teman semua yang merindukan surga, hanya dalam hitungan menit, jam, kita akan memasuki bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan kesehatan, dan nama-nama lain yang indah untuk menggambarkan mulianya bulan Ramadan. Bulan di mana menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Ramadan datang seperti air hujan, menyejukkan, mendinginkan, mendamaikan, menyuburkan benih-benih kebaikan, dilipat gandakan pahalanya, dan dimakbulnya doa-doa manusia-manusia yang mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Teman-teman, jika ada seseorang dipanggil bosnya, tentunya dia akan datang tergopoh-gopoh untuk memenuhi undangan tersebut. Atau
ada seseorang dipanggil oleh pimpinannya, baik itu untuk urusan pekerjaan, urusan sosial keluarganya, pokoknya yang jauh dari kepentingan pribadinya, pasti dia akan tergopoh-gopoh memenuhi undangan tersebut. Lalu bagaimana kalau kita dipanggil oleh sang pemilik jagat ini? Kita dipanggil oleh yang memiliki jiwa kita ini. Apakah kita akan tergopoh-gopoh untuk memenuhinya? Maka dalam hal ini teman-teman, Allah memanggil kita, yakni bulan Ramadan. Untuk mengisi Ramadan ini, kita harus benar-benar persiapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Teman-teman yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ada 3 konteks yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita garis bawahi. Diwajibkan atas kamu berpuasa, tentunya kita mengetahui bagaimana cara puasa, bagaimana apa saja yang bisa membatalkan puasa, apa saja dan apa yang harus kita lakukan pada saat berpuasa. Ini juga kita harus paham. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun, menjadikan kita bertakwa. Yang ketiga, poin itu insya Allah akan kita bahas setelah ini, yang mana untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk memasuki bulan Ramadan ini, kita ada 3 hal. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output. Inputnya itu dengan keimanan. Prosesnya itu dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, berbakti kepada orang tuanya, amal jariyahnya, sedekahnya, dan amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan. Ini proses. Maka nanti akan melahirkan takwa, la'allakum tattaqun. Berbicara soal iman, input untuk masuk ke dalam bulan Ramadan itu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu terasa, terlihat. Bagaimana panggilan jiwa ini untuk melewati bulan Ramadan. Bagaimana perasaan kita? Senang karena mau panen pahala melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, masih mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, masih mendapatkan kemurahan dari Allah untuk beribadah di bulan Ramadan, ataukah sedih karena makannya harus dibatasi, tidak bisa bebas seperti kemarin-kemarin, kemudian kita harus menahan lapar dan dahaga sehingga hati menjadi sedih, atau biasa-biasa saja. Disitulah cerminan kita, cerminan iman kita akan terlihat dan terasa. Bagaimana menyambut datangnya bulan Ramadan. Ketika seseorang tidak membutuhkan sesuatu dan diberi peluang
Tapi orang itu tidak membutuhkan, maka apa yang terjadi? Maka orang itu akan membiarkan peluang itu lewat begitu saja. Silakan, saya nggak butuh. Yang kedua, ada orang yang sangat membutuhkan, yang sangat merindukan, sangat mengharapkan, tiba-tiba ada peluang, apa yang terjadi? Maka orang tersebut akan persiapan betul, akan memaksimalkan betul. Tidak akan melewatkan kesempatan tersebut. Dia akan maksimalkan untuk mendapatkan, untuk menutupi kekurangan mumpung ada peluang tersebut. Kalau yang pertama tadi biasa-biasa saja, berarti keimanannya masih di atas bawah standar. Kalau yang semangat luar biasa, menunggu-nunggu, menanti, mengharap, ini berarti keimanan menyambut bulan Ramadan ada. Hatta sampai kepada para sahabat. Ini ketika mau datang bulan Ramadan, ibarat sholat itu ada amalan qobliyah, ada wajib, ada ba'diyah. Para sahabat ini ketika mau menjelang bulan Ramadan, ini latihan puasa di bulan Sya'ban. Ini amalan qobliyahnya para sahabat, puasa di bulan Sya'ban. Sehingga ketika bulan Ramadan datang, tidak kaget. Santai saja, karena sudah terbiasa di bulan Sya'ban. Sekarang kita mau latihan di bulan Sya'ban, sudah tidak bisa, waktunya sudah nipis. Sudah terlambat kita. Tapi tiba-tiba kita mau memasuki wajibnya, bulan Ramadannya, puasa Ramadan, mudah-mudahan kita siap dengan keimanan yang kita miliki. Ini amalan wajibnya di bulan Ramadan, puasa bulan Ramadannya. Lalu amalan ba'diyah para sahabat apa? Kalau sholat kan ada ba'diyah sholat. Kalau amalan ba'diyahnya puasa bulan Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Para sahabat tidak pernah melewatkan ini semua. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita fasilitas lebih lengkap, kehidupan lebih enak, makanan lebih banyak, tapi kita terlena itu semua. Pantaskah kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersih, sedangkan kita tidak tahu pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan? Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita di bulan Ramadan ini kita benar-benar memaksimalkan betul prosesnya di bulan Ramadan. Puasa itu mengandung olahraga, olah rasa, olah rasio. Ada 3 proses. Olahraga. Kata Nabi, sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Subhanallah. Dengan kita berpuasa, maka sel saraf kita akan berhenti sejenak. Dari 11 bulan yang lalu sudah capek, maka bulan Ramadan inilah untuk merefresh fisik kita. Dan yang perlu kita pahami juga, puasa bukan hanya menghentikan asupan yang masuk, pencernaan yang ada di perut kita. Bukan hanya menyetop pencernaan perut kita. Tapi puasa itu juga ada puasa matanya, puasa pendengarannya, puasa perbicaraannya, dan lain sebagainya. Ini olahraga. Maka sumu tasihu. Ingin sehat, maka berpuasalah. Yang kedua, olah rasa. Dengan berpuasa, kita menjadi peka. Hati nurani kita, cipta, rasa, dan karsa kita sebagai manusia menjadi hidup. Bayangkan, kita berpuasa, lapar tidak teman-teman? Pasti merasa lapar. Tapi apa yang terjadi? Sudah ada yang menyiapkan makanan untuk nanti sore. Nasinya sudah siap, lauknya sudah siap, minuman-minuman yang segar sudah siap. Lalu bagaimana
dengan sahabat-sahabat kita yang kesehariannya berselimutkan kelaparan. Pagi dapat makan, siangnya tidak tahu makan apa. Sore dapat makan, paginya tidak tahu makan apa. Tapi bagaimana dengan kita? Pagi, siang, sore kita ada yang menyiapkan. Maka dengan berpuasa ini, rasa kita menjadi hidup. Oh, begini rasanya lapar. Maka kita jadi lebih bersyukur. Maka sifat empati kita menjadi tumbuh terhadap saudara muslim yang lain. Kemudian yang ketiga, olah rasio. Berpikir jadi cerdas. Oh, ini kesempatan beramal dilipat gandakan. Beramallah sebaik mungkin. Melihat dan sebagainya. Maka puasa bukan hanya menghentikan pencernaan sesaat. Akan tetapi semua dipuasakan. Mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan mulut, mempuasakan lidah, dan mempuasakan semuanya. Jadi khusyuk. Kalau puasa makan, min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini untuk makan. Tapi untuk anggota tubuh yang lain, maka puasanya adalah dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Waktunya kapan? Waktu sholat khusyuk adalah setelah salam sampai takbiratul ihram yang pertama. Kebalik teman-teman. Kalau pemahaman kita kan sholat khusyuk itu antara takbir sampai salam. Tapi jawaban Syekh Imam Ghazali tidak. Sholat khusyuk itu adalah setelah salam sampai mau sholat lagi takbir pertama. Ternyata apa teman-teman yang kita maksud di sini? Ternyata hikmah. Manfaat dari yang apa yang sudah kita perbuat itu ada efek atau tidak, ada perubahan atau tidak. Termasuk puasa ini teman-teman. Berpengaruh nggak pada diri kita, ada perubahan apa tidak, membawa kebaikan atau tidak. Nah, ini keimanan nantinya akan terasa di situ. Kemudian amalan-amalan di bulan Ramadan, zikirnya kita tingkatkan, baca Qur'annya kita tingkatkan, sholatnya kita perkuat, baca Qur'annya kita tambah, main HP-nya kita kurangi. Sementara ini HP kita tinggal dulu, pegang Quran. Bayangkan kalau kita ditanya update WA 1 menit yang lalu, update Quran 3 jam yang lalu. Menyedihkan teman-teman. Oleh karena itu bulan Ramadan ini mari kita kesampingkan dulu HP, kita pegang Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah kita iman kuat, prosesnya kita tempuh, maka akan melahirkan dari puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Akan melahirkan takwa teman-teman. Jadi puasa 1 bulan penuh, malam bangun tahajud, baca Quran, bersedekah, menahan lapar dari pagi sampai sore. Ini hanya untuk la'allakum tattaqun, ketakwaan. Maka di sini bisa kita ngambil kesimpulan bahwa teman yang baik adalah teman yang mengantarkan kepada ketakwaan. Kerjaan yang baik adalah kerjaan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Jabatan yang baik adalah jabatan yang mengantarkan kepada ketakwaan. Kalau kita teman-teman punya jabatan kok jadi sombong, itu bukan jabatan yang baik, lepaskan. Karena pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, pakaian yang baik, harta yang baik adalah yang mengantarkan kepada ketakwaan. Sungguh adilnya Allah yang membedakan umatku, membedakan di hadapanku hambaku dengan hamba yang lain adalah ketakwaan.
Karena ketakwaan ini siapapun bisa mendapatkannya, baik kaya maupun miskin. Maka benar kata Nabi bersabda, ittaqillah haitsu makunta. Ittaqillah haitsu makunta. Maksudnya takwalah dimanapun kamu berada. Kita tidak tahu lahir di mana, akan hidup di mana, dan akan meninggal di mana, kita tidak tahu. Maka dengan bulan Ramadan ini, marilah kita gembleng diri, kita bakar diri, agar benar-benar setelah Ramadan lewat nanti, benar-benar ada ketakwaan dalam diri kita. Kalau tidak melahirkan ketakwaan itu, berarti ada yang salah. Kalau nggak di imannya, berarti di prosesnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita jalani panggilan Allah ini. Allah yang memanggil kita, Allah yang menyeru kita, dan agar kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, maka marilah kita maksimalkan di bulan Ramadan ini agar kita termasuk orang-orang yang nanti masuk ke dalam surganya. Terakhir teman-teman, kita sudah ditunggu oleh pintu surga. Ada satu pintu di surga namanya pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu akan memanggil-manggil, aina so'imun, aina so'imun. Di mana orang-orang yang berpuasa? Di mana orang-orang yang berpuasa? Orang-orang yang berpuasanya benar, maka dia akan masuk melewati pintu itu. Kalau orang-orang yang rajin berpuasa sudah habis, maka pintu akan menutup dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk melalui, dan banyak yang menunggu pintu-pintu kita di sana. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, pintu bakti kepada orang tua, ada pintu ketakwaan pada Allah. Mari kita buka pintu-pintu itu agar kita leluasa masuk ke pintu surga dan yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita bermohon pada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa dengan Ramadan ini, benar-benar menjadikan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita saling mendoakan satu sama lain agar sama-sama bisa memanfaatkan momen ini. Dan sebagaimana kita tahu saat ini musibah wabah virus sedang melanda negeri kita ini, kita saling mendoakan mudah-mudahan kita selamat dari ujian tersebut, dan kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Berdasarkan media, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati bulan Ramadan karena sudah Allah panggil terlebih dahulu melalui takdirnya itu virus. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Mari kita maksimalkan betul. Kalaupun Allah memanggil kita dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.